Halo guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoad The Heaven Season 5 episode 137. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Wanita bertopeng misterius merebut pil binatang tingkat 8 dari tangan Shoyan. Shoyan tentu sangat marah, apalagi wanita misterius itu juga yang kemarin membuat masalah dengan Zian. Shoyan mengeluarkan inti apinya. Wanita misterius itu tidak takut dalam menghadapi serangan Shoyan ini. Pertarungan antara mereka segera terjadi. Dia dengan dingin berkata, "Aku telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebut denganku?" Kelompok Shoyan seperti Zian, Xiongzhan, Xiaoyisan, dan yang lainnya tentu sangat marah. Orang ini telah berani menyerang Zian beberapa hari kemarin. Namun, sekarang dia juga berani merebut pil binatang yang telah mereka dapatkan. Serahkan binatang pil itu kepada kami dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah sebelumnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Wanita misterius itu menjawab, "Hah? Aku sudah mengejar pil binatang ini sejak lama. Kalian adalah orang-orang yang merebutnya. Namun, kalian ingin aku menyerahkannya kepada kalian sekarang. Bukankah itu lelucon?" Ekspresi Shoyan suram bergumam, dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar dari orang yang begitu muda dan luar biasa di Central Plains. Zian berteriak, "Kamu benar-benar tidak tahu malu. Barang di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milik siapapun yang melihatnya lebih dulu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu harus melepaskan pil base dan melihat ke sisi mana ia akan berlari." Wanita misterius ini tentu tidak akan membiarkan pil ini pergi. Dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Dia menjawab, "Aku tidak akan menyerahkan pil base. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa menyerang." Shoyan tentu tidak akan melepaskannya. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke level 9 tingkat legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi, bahkan melampaui Tianzun dari Aula Jua. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena menyerang bersama. Shoyan perlahan melangkah maju. Kekuatannya dikeluarkan. Wanita misterius itu mendengus dingin saat melihat serangan Shoyan. Dia mundur untuk menghindar, namun segera dia seperti melihat sinar cahaya hijau dari matanya. Segera lebih dari 10 sosok muncul entah dari mana. Mereka seperti manusia namun dikendalikan seperti boneka. Dan mereka semua bersiap untuk bertarung dengan Shoyan. Shoyan segera mundur. Dia melihat ke arah mereka. Aura orang-orang ini sangat kuat. Kedua tetua berjubah hitam itu bahkan telah mencapai kelas Douzon. Mereka yang berada di belakang semua ahli di puncak kelas Douzong. Dengan menempatkan orang-orang ini bersama-sama, hanya jumlah mereka saja yang akan jauh melebihi kelompok Shoyan. Zian berbicara, "Sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tenang Deep Ground." Shoyan mengangguk. Ada sedikit kekuatan di matanya saat dia melihat wanita itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan dapat menggunakan metode spasial misterius semacam ini. Shoyan menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka. Namun, dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Hati Shoyan terasa dingin ketika dia menemukan adegan ini. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadaran sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Awalnya, dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun, sepertinya dia telah langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan mengayal jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius, tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Berbagai situasi ini menyebabkan kehati-hatian di dalam hati Shoyan menjadi semakin dalam. Meski merasa takut, dia masih harus mendapatkan pil base. Hal semacam ini terlalu langka. Xiaoyisan segera bertanya, "Apakah kamu membutuhkan kami untuk menyerang?" "Tidak perlu. Kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri."
Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi muncul. Segera mereka semua menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Shoyan berkata, "Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki." Pertarungan antara pasukan mereka segera terjadi. Wanita misterius itu tidak berani meremehkan serangan cepat oleh Shoyan ini. Saat ini dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Setelah dia mundur, kedua tangannya ditempatkan bersama dan itu membentuk segel aneh dengan cara seperti kilat. Merampas jiwa. Teriakan wanita itu langsung membuat Shoyan kaget. Cahaya hijau segera melesat dan menyinari tubuh Shoyan. Inti apinya segera bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Shoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwanya tiba-tiba berpindah. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Shoyan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius. Jiwa Shoyan berusaha untuk melawan dan melarikan diri. Namun, itu semua sepertinya agak dan tidak terpengaruh terhadap serangan Shoyan. Namun, Shoyan terus saja mencoba berkali-kali. Kekuatan pukulan dari Shoyan ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Kekuatan yang tersisa terus menakut-nakuti wanita itu sampai dia buru-buru mundur. Serahkan pil base. Shoyan berteriak dan memaksa kembali wanita itu dengan pukulan. Dia dengan cepat mengejar. Dalam mimpimu, meskipun wanita itu terus dikalahkan, dia juga cukup keras kepala. Tangannya buru-buru mengganti segel yang berbentuk dan gelombang cahaya hijau keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Segera topeng itu menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau yang sangat jahat dan misterius. 3 ular kecil berwarna hijau ada di dalamnya. Saat mata iblis hijau muncul, Shoyan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Shoyan sangat terkejut. Untungnya dia tidak panik. Dengan kemampuannya, dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Kekuatan spiritual yang kuat menyebar. Itu diubah menjadi sosok manusia ilusi di udara depannya. Tinju kekuatan spiritual yang kuat membentuk segel tangan spiritual pada tinju hantu Shoyan. Setelah itu, tiba-tiba ia keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini langsung mengirim wanita itu terbang keluar. Wajah Shoyan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan wanita itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat itu muncul. Dia menatap dengan marah pada Shoyan di depannya. Kemarahan muncul di hati Shoyan saat mendengar ini. Namun tiba-tiba setelah melihat sepasang mata milik gadis itu, Triple Jet Green Snake Flower Pupils, Shoyan langsung beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. "Kamu, Singlin." Pemilik dari Triple Jet Green Snake Flower Pupil saat itu hanyalah Singlin. Seorang gadis kecil yang pemalu. Dia adalah pelayan wanita kecil yang telah diejek dan dihina karena garis keturunan manusia ularnya. Saat itu, Shoyan tidak pernah melihat gadis kecil ini sebagai pelayan karena dia menginginkannya tentang masa lalu yang menyedihkan yang dia miliki. Dia tidak hanya membantunya keluar dari masa takutnya, tetapi juga memberikannya banyak perhatian. Setelah dia kembali dari pelatihannya di gurun, dia menemukan bahwa gadis kecil ini telah ditangkap oleh klan Mu. Untuk menyelamatkannya, Shoyan telah menggunakan banyak taktik dan membuat kekacauan besar di klan Mu sebelum akhirnya menyelamatkannya. Pada akhirnya, Istana Ular Langit akhirnya turun tangan dan merebutnya. Meskipun Yao Lao mengatakan bahwa Istana Ular Langit pasti akan memperlakukannya dengan baik, hati Shoyan selalu mengingat gadis itu selama tahun-tahun ini. Di saat yang sama, dia juga pemilik dari Triple Jet Green Snake Flower Pupil. Gadis itu juga terkejut saat mendengar seruan dari mulut Shoyan. Segera dia menatap Shoyan dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu tahu namaku?" Shoyan tidak pernah mengira bahwa lawannya ini yang sangat dia takuti sebenarnya adalah pelayan wanita kecil itu.
Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, gadis kecil yang lembut dan lemah dari belakang, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan cantik. Dia mengeluarkan penguasaan berat dan berkata, "Gadis kecil, apakah kamu bisa mengenali penguasa ini?" Singlin menatap penguasa suan berat di depannya. Hal ini memberinya perasaan akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama, Gurun Tiger. Shoyan tersenyum menatap Sinlin. Tubuh Sinlin tiba-tiba bergetar ketika mendengar kalimat ini. Dia menatap Shoyan di matanya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu dia tergagap. Tuan muda Shoyan, kamu akhirnya ingat ya?" Shoyan tersenyum dan tanpa sadar dia mengusap kepala Sinlin. Dia menghela nafas. "Kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa." Sinlin sangat malu. Setelah dibawa ke Sky Serpent Mansion, dia juga menyadari bagaimana Shoyan mengambil resiko besar untuk pergi ke klanmu. Saat itu, dia masih gadis kecil yang sangat pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Shoyan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Shoyan benar-benar bersedia mengambil resiko seperti itu untuknya. Kelompok Shoyan juga mulai tenang. Tapi masih bingung, begitu juga dengan Shoisan. Dia mengenal Shoyan pada saat itu. Dia pergi ke Kaisaran Chuyun sendirian. Secara alami, dia juga belum melihat Singlin. Situasi apa ini? Zian bergumam. Zian dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. "Kamu tidak terluka kan?" Shoyan teringat akan pelayan wanita kecil yang pemalu. Dia tanpa sadar berbicara dengan aura lembut. Singlin berbicara dengan agak terburu-buru. "Iya, aku baik-baik saja Shoyan." Karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam, meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang kuat dari ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Shoyan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. "Jangan panggil tuan muda. Kamu bisa memanggilku kakak Shoyan." Dia langsung tertawa. Saat ini, Sinlin bukan lagi pelayan wanita muda itu. Dengan kekuatannya, sepertinya tidak ada orang di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap masih memanggilmu tuan muda Shoyan. Aku suka memanggilmu ini." Shoyan tersenyum tapi tidak keberatan. Matanya menatap Sinlin, dia berkata, "Saat itu kamu diselamatkan dari tangan klanmu, tapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Bagaimana mereka memperlakukanmu?" Singlin mengangguk. "Mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin Sky Serpent Mansion. Namun, tetua menjodohkan aku dengan anak tetua dari kepala suku sebelumnya. Aku tidak mau, jadi aku akhirnya diam-diam melarikan diri." Namun, dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun, semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menyadari bahwa Shoyan telah menuju ke Central Plains. Karena dia tidak ada hubungannya, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk mendapatkan pengalaman, tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan orang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Karena Triple Jet Green Snake Flower Pupils, statusnya selama tahun-tahun ini berbeda. Ada juga banyak orang di sekitarnya yang mulai merayu dia. Namun orang-orang yang benar-benar tidak bisa dia lupakan adalah tuan muda. Hal yang paling berharga untuk diingat adalah peristiwa dan orang yang mereka alami dan temui ketika mereka berada pada titik terendah dalam hidup. Ini karena orang-orang dan peristiwa pada saat itu benar-benar mampu meninggalkan kesan yang tidak bisa dihilangkan jauh di dalam hati seseorang. Untungnya surga membantunya. Orang yang dia cari bertahun-tahun ini akhirnya muncul di hadapannya. Sinlin menyilangkan tangannya. Cahaya hijau tiba-tiba muncul di matanya. Pil binatang muncul di tangannya dan ia bergegas di pelukan Shoyan begitu dilepaskan. Pil binatang itu terlihat ketakutan di matanya saat memandang Sinlin. Shoyan menggosok binatang pil itu di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Dia bertanya, "Apakah kamu membutuhkan pil bis?" Sinlin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun setelah ditatap oleh tatapan Shoyan, dia akhirnya bergumam, "Aku ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku."
menghilangkan racun. Hati Xiaoyan tenggelam. Dia mengelurkan tangannya dan berkata, "Berikan tanganmu padaku, aku akan melihatnya." Setelah itu, dia meletakkan tangannya di telapak tangan Xiaoyan. Dan kekuatan spiritual memasuki tubuh Xingling dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia menemukan bahwa tubuh Xingling dan bahkan darahnya bercampur dengan qi beracun. Xingling menjawab, "Ini adalah racun pengikisan jantung kekaisaran Piton dari suku Piton 9 tentang dalam tanah. Itu adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Ini dikabarkan tanpa obat penawar." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang pasti di alam. Ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Obat yang dikatakan tanpa penawar adalah obat penawar yang belum ditemukan. Xingling berkata, "Dikabarkan bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa merubah menjadi binatang bisa menyembuhkan kebanyakan racun. Oleh karena itu, aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya." Xiao Yisan segera ikut berkata, "Pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun, hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuhmu." Xiaoyan mengangguk. "Iya, namun itu tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah dari binatang pil, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikisan jantung kaisaran Piton ini meskipun mematikan." "Mengapa kau menyinggung suku Piton itu? Mereka bukan kelompok yang mudah disinggung." Xingling sedikit dianiaya saat dia berkata, "Aku bukan orang yang menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan mencari masalah denganku. Ketika aku datang ke wilayah binatang saat itu, aku hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang ajaib. Bagaimana aku bisa berharap untuk akhirnya bertemu dengan tetua dari suku Piton 9 tentang Deep Ground? Dia telah mengenali mataku dan berniat untuk menangkapku. Akhirnya, aku mengendalikannya. Dia telah menyebabkan seluruh suku Piton dan Screen Deep Ground datang dan menangkapku. Akhirnya, aku hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung." Xian segera berbicara. "Triple Jet Grand Snake Power Pupil adalah musuh dari semua bentuk ular Magical Beast. Selain beberapa ular dari Magical Beast yang memiliki garis keturunan kuno murni seperti kakak Cailin JJ, yaitu Heaven Snowwing Piton 7 warna, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi Triple Jet Green Snake Flower Pupil. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kamu memiliki benda seperti itu." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun tempat ini saat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kita meninggalkan reruntuhan, aku akan memikirkan cara untuk membantunya mengeluarkan racun. Mengapa kamu tidak mengikuti di sampingku setelah ini?" Wajah Xingling memerah saat dia mengangguk dengan lembut. "Iya, Xiaoyan juga bahagia karena telah mendapatkan bantuan Douzun lagi di pihaknya. Itu membuat mereka lebih tenang jika mereka harus berhadapan dengan Feng Xing'er nantinya." Setelah itu, tujuan Xiaoyan melanjutkannya adalah untuk mencari dan mendapatkan teknik Dou kelas Tian yang berada di reruntuhan kuno Douzeng ini. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle Talk The Heaven Season 5 episode 137 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Apabila ada kesalahan, baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.